Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata kuliah Project Engineering. Pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana kita mengelola sumber daya manusia, managing human resources. Di sini kita akan sedikit membahas tentang human resource management strategy, strategi-strategi di dalam manajemen sumber daya manusia. Baik, ada sebenarnya beberapa pertanyaan yang mungkin terbesit di benak kita, yaitu yang pertama, mengapa sih sebenarnya sumber daya manusia itu kritik atau mengapa sumber daya manusia ini dianggap penting bagi kinerja organisasi atau bagi kinerja organisasi bisnis. Oke. Ini sebagai contoh saja, ternyata 85% dari semua perusahaan di Amerika, kita ambil contoh di Amerika, ini semuanya berkaitan dengan perusahaan jasa. Artinya, siapa yang melakukan jasa? Yaitu sumber daya manusia itu sendiri. Nah, kalau mungkin di era sekarang globalisasi, mungkin ada yang berkelih, sekarang kan jasanya semua serba online. Tapi kan semua online itu perlu adanya operator. Jadi di balik semua pelayanan online itu selalu ada sumber daya manusia yang mengelola, mengoperasikan, memaintain semua pelayanan online tersebut. Nah, semua pelayanan ini baiknya semua dilakukan oleh manusia, sehingga kita selalu eh, mempertimbangkan bahwa sumber daya manusia ini adalah sumber daya yang memang harus dikelola dengan baik. Oke. Nah, ini ada beberapa poin yang penting. Kualitas sumber daya manusia yang rendah biasanya ini berkaitan dengan pelayanan terhadap pelanggan dengan kualitas yang lebih rendah juga gitu. Artinya kalau misalkan sumber daya manusianya misalnya ya, sumber daya manusianya misalkan hanya lulusan SMA, tidak pernah memperoleh pengetahuan tentang pelayanan, tidak pernah memperoleh pengetahuan bagaimana melayani customer, maka ya seperti itu, nanti kualitas pelayanan kepada pelanggan juga rendah juga gitu ya, dan seterusnya. Eh, Kemudian mungkin ada pertanyaan-pertanyaan di benak kita, mengapa sih sebenarnya manajemen sumber daya manusia ini unik? Ya, unik. Kenapa unik? Saya katakan unik kenapa? Karena yang kita manage itu adalah bukan barang mati, tapi barang hidup, yaitu manusia. Nah, sedangkan sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan, organisasi ya, itu kebanyakan multidisiplin. Artinya mereka latar belakang pendidikan atau keahlian mereka mungkin ada yang di teknik, ada yang manajemen, ada yang akuntansi, kemudian ada yang keuangan, ada yang sosiologi dan sebagainya. Uniknya itu adalah kita harus mengolah semua sumber daya manusia itu menjadi satu kesatuan tujuan, visi dan misi dari organisasi gitu. Nah, eh, kemudian yang kedua, sumber daya manusia ini dimasukkan secara paksa ke dalam kerja tim dari organisasi. Contoh misalkan dalam suatu organisasi ada manajer ya. Kemudian manajer ini harus diisi oleh beberapa orang gitu ya. Nah, manajer ini kan diambil dari sumber daya manusia yang berbeda-beda ya, ada yang dari teknik, manusia. Jadi orang teknik yang tidak memiliki pengalaman manajemen sama sekali terpaksa dimasukkan ke dalam manajemen. Nah, sehingga dia harus belajar bagaimana sih mengelola suatu kemudian bagaimana mengatur bawahan dan sebagainya. Oke, itu kenapa kita katakan sumber daya manusia ini unik. Oke. Nah, di dalam sumber daya manusia ini ada berbagai macam strategi. Strategi yang paling baik atau strategi fit untuk sumber daya manusia itu seperti apa sih? Nah, strategi yang paling baik itu adalah strategi yang menggunakan berlevel, bertingkat gitu ya. Jadi yang pertama itu adalah tingkatan paling bawah. Kita harus membangun sistem dulu sumber daya manusia. Misalkan sistem penggajian, sistem penghonoran, sistem sanksi gitu ya. Kemudian sistem kerja, shift dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau kita di tingkat operasional itu sudah ada sistemnya, ini tingkat operasional ya, sudah ada sistemnya, maka kita beralih ke tingkat atasnya. Kenapa harus dari tingkat bawah dulu? Karena eh,
performa dari manajemen itu tergantung dari performa atau kinerja dari manusianya itu sendiri, yang sebagian besar itu ada di level operasional, sehingga kita harus memiliki sistemnya, sistem di level operasional. Lalu kita naik ke atas. Nah, ketika naik ke atas ini namanya vertical fit gitu ya. Dari atas ada strategi sumber daya manusia. Jadi kenapa harus ada strategi sumber daya manusia? Karena kita melihat di tingkat operasional itu sumber daya manusia itu berbagai macam. Maka kita harus memiliki strategi sesuai dengan latar belakang dari setiap orang yang bekerja di level operasional. Kemudian dari strategi ini naik menjadi bisnis strategi, strategi bisnis. Ya, dari strategi bisnis naik menjadi strategi perusahaan, gitu ya. Nah, jadi untuk strategi sumber daya manusia bisa berkebalik. Jadi kalau umumnya kan dari dari atas ke bawah, ini sekarang dari bawah ke atas. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan, ini kan dalam membuat suatu perusahaan biasanya kan disusun visi misi dulu, lalu di breakdown ke bawah. Ya, memang benar. Tapi dalam alangkah baiknya, memang metode untuk strategi ini kan berbagai macam. Tapi alangkah baiknya kalau misalkan kita coba yang strategi vertikal. Artinya setelah kepala stakeholder di perusahaan ini menyusun visi dan misi perusahaan, lalu visi dan misi ini diterjemahkan langsung ke level operasional, sehingga pelayanan bisa langsung dilaksanakan, kemudian pekerjaan bisa langsung dikerjakan, gitu ya. Nah, setelah ada sistem di level operasional, maka ditarik per kesimpulan di strateginya seperti apa yang baik, kemudian bisnis strateginya seperti apa, supaya dari bisnis strategi ini sesuai dengan strategi perusahaan dan sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Bisa seperti itu, ya. Nah, selain vertikal, bisa juga secara horizontal. Horizontalnya dalam level apa? Dalam level tetap operasional. Kenapa harus di level operasional ini? Karena di level operasional ini yang berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap konsumen, gitu. Jadi pelayanan terhadap pelanggan, gitu ya. Jadi nanti dalam mengolah suatu kegiatan project, gitu ya, yang perlu dikuatkan itu adalah selain dari level visi dan misi corporate strategi, yang harus dikuatkan itu adalah di level operasional, karena level operasional ini yang berkaitan dengan pelanggan. Nah, untuk penguatan level operasional itu bisa dilakukan dengan horizontal fit. Horizontal fit melalui apa? Melalui training, kemudian penghargaan, gitu ya. Training dan penghargaan ini berkaitan dengan sistem dari sumber daya manusia di sini, gitu. Oke. Nah, ada juga dengan strategi dengan sistem internal. Jadi kalau dengan strategi sistem internal dalam strategi sumber daya manusia ya, kita berkaitan langsung dengan tingkat operasional, dengan sistem operasional. Misalkan kita menyusun tujuan, kemudian dari tujuan ini kita mengukur kinerja, kemudian ada coaching, pelatihan, kemudian ada evaluasi kinerja. Dari evaluasi kinerja, kalau kinerjanya baik, maka ada penghargaan. Kalau kinerjanya buruk, maka perlu adanya coaching kembali, gitu ya. Nah, setelah dapat penghargaan, dapat APL, ya, dapat APL. Nah, seperti itu dari APL langsung masuk kepada goal setting lagi. Nah, seperti itu ya. Nah, ini yang tercakup di dalam sistem manajemen kinerja. Oke. Nah, silakan bagi ada yang ingin bertanya, bisa ditanyakan di kolom komentar, atau mungkin langsung saja ke WA Japri ya. Oke. Nah, yang berikutnya dalam strategi sumber daya manusia ada konteks strategi sistem sumber daya manusia. Yang pertama ada 5 faktor yang mempengaruhi terhadap sistem sumber daya manusia. Yang pertama adalah lingkungan luar, lingkungan eksternal. Contohnya apa? Misalkan gitu ya. Ternyata kalau kita bekerja di perusahaan ini gajinya cuma segini, tunjangan cuma segini. Nah, ada tawaran dari perusahaan lain dengan tawaran-tawaran menarik. Nah, ini adalah salah satu gangguan lingkungan eksternal gitu ya. Nah, yang baik itu adalah dari sistem strategi sumber daya manusia, bagaimana
memaintain, menjaga sumber daya manusia yang sudah ada supaya tidak keluar. Itu caranya. Meskipun itu rewardnya kecil atau rewardnya itu terbatas di perusahaan yang tempat orang tersebut bekerja, tapi harus dibuat suatu sistem yang menarik sehingga ada kepastian tentang masa depan dari orang yang bekerja di sana. Yang kedua berkaitan dengan sosial, ada nilai-nilai sosial, ada peran, ada tren sosial. Itu juga berpengaruh terhadap sistem sumber daya manusia, ya. Nah, sebagai contoh misalkan ada suatu divisi. Divisi tersebut diisi oleh berbagai macam orang dari status sosial berbeda. Ada yang status sosialnya kaya, ada yang miskin, ada yang dari daerah saya sebut wilayah, misalkan daerah Batak yang memang secara komunikasi itu selalu temperamental gitu ya. Ada yang dari daerah Sunda yang secara komunikasi halus gitu ya. Ini nilai-nilai sosial ini yang berbeda yang akan mempengaruhi terhadap sistem sumber daya manusia. Artinya selalu akan ada konflik di dalamnya. Kemudian yang berikutnya adalah politik. Ya, ada gaya politik, kemudian ada aspek legal, aspek hukum ya. Kemudian ada aspek ekonomi. Ini yang mempengaruhi terhadap sistem sumber daya manusia. Nah, yang kedua workforce. Jadi gaya kerja dari sumber daya manusia itu sebenarnya tergantung dari apa sih? Tergantung dari demografi, ya, demografi kependudukan. Jadi misalkan etos kerja dari setiap daerah kan berbeda-beda ya. Orang Jepang, Indonesia etos kerjanya berbeda. Nah, itu yang biasa mempengaruhi terhadap sumber daya manusia. Kemudian budaya organisasi. Ada budaya kuat, budaya lemah dalam berorganisasi, gitu ya. Jadi orang yang bekerja di suatu perusahaan, mereka latar belakang pengalaman organisasinya berbeda-beda. Sehingga kalau yang pengalaman organisasinya kuat, mereka sudah langsung bisa bekerja secara tim. Tapi yang pengalaman organisasinya lemah, biasanya mereka harus ada adaptasi terlebih dahulu. Yang biasa bekerja secara individu gitu ya, harus adaptasi bekerja dalam tim. Mungkin bisa 3 bulan sampai 6 bulan untuk beradaptasi. Kemudian tipe-tipe dari budaya itu sendiri. Nah, ini yang mempengaruhi terhadap strategi sumber daya manusia. Kemudian strategi organisasi. Strategi organisasi juga mempengaruhi terhadap strategi sumber daya manusia. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau di dalam strategi organisasi ya, yang namanya organisasi pasti akan menerapkan strategi yang berbeda-beda. Ada organisasi yang menerapkan strategi yang cenderung keras terhadap hukuman. Misalkan ada yang sudah melanggar peraturan, masuk telat, telatnya cuma 5 menit gitu ya. Tapi setelah itu sudah langsung memperoleh surat peringatan yang pertama. Ada yang organisasi yang cenderung ya istilahnya itu ya cenderung demokratis gitu. Jadi ya tidak apa-apalah 5 menit gitu. Toh pekerjaan sudah bisa tercover nanti gitu ya. Misalkan seperti itu. Jadi ini yang mempengaruhi terhadap strategi sumber daya manusia. Yang baik itu apa? Yang baik itu adalah sesuai dengan aturan yang sudah disepakati bersama. Kemudian yang mempengaruhi lagi adalah produksi teknologi, kemudian kerja organisasi ini akan mempengaruhi. Nah, baik, saya kira cukup sampai di sini tentang bagaimana mengelola sumber daya manusia. Intinya, sumber daya manusia dari organisasi ini sebenarnya bagi organisasi bisnis adalah aset yang tidak ternilai. Ya, aset gitu. Kenapa disebut aset? Karena sumber daya manusia ini yang nanti akan mau menentukan maju tidaknya suatu organisasi gitu ya. Baik, demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan bisa diajukan di WA langsung ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.